Pernah kebayang nggak sih ada satu tempat yang saking misteriusnya, orang-orang di sana bahkan nggak berani nyebut namanya keras-keras. Nah, kali ini kita bakal selami sebuah legenda dari pesisir utara Pemalang. Kita mulai dari sini. Coba deh perhatikan kutipan ini. Ada sebuah wilayah yang oleh warga setempat jarang dibicarakan dengan suara keras. Ini bukan cuma kalimat biasa. Ini adalah gerbang menuju sebuah misteri yang umurnya sudah ratusan tahun. Dan tempat yang cuma dibisikkan itu, namanya Si Geseng. Mungkin buat kita kedengarannya biasa aja ya, Si Geseng. Tapi percaya deh, buat warga lokal, nama ini punya bobot, punya cerita yang, wah, jauh lebih dalam dari sekedar nama. Nah, ini dia dua perspektif yang beda banget. Buat orang luar, kayak kita mungkin ya, Si Geseng itu cuma pantai biasa, hamparan pesisir, nggak ada yang spesial. Tapi buat masyarakat di sana, oh ini beda cerita. Ini adalah alam lain, sebuah kerajaan gaib yang mereka percaya udah ada jauh sebelum rumah-rumah modern dibangun di sana. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa namanya geseng? Dari mana asal-usulnya? Yuk, kita bedah ceritanya. Jadi, kata geseng itu sendiri artinya ya gosong, hangus, atau terbakar. Coba bayangin deh, dulu di sana ada hutan yang lebat banget, terus kebakar hebat sampai yang tersisa cuma tanah hitam doang. Nah, menurut legenda, itulah yang dulu terjadi di Sigeseng. Sebuah kebakaran besar yang mengubah segalanya. Tapi, nah ini nih bagian paling pentingnya. Katanya, yang kebakar dan hilang itu cuma wujud fisiknya aja, cuma hutannya. Penghuninya yang nggak kelihatan, mereka dipercaya masih ada di sana, nggak kemana-mana. Saking kuatnya kepercayaan ini, si geseng sampai punya julukan lain, Selawe Negoro. Selawe itu bahasa Jawa untuk 25. Jadi artinya 25 negara. Ini bukan cuma angka loh. Ini simbol yang nunjukin kalau si geseng itu bukan cuma satu kerajaan gaib, tapi semacam gabungan dari banyak alam yang berbeda. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin bulu kuduk berdiri. Kita nggak lagi ngomongin legenda kuno, tapi kesaksian, pengalaman langsung orang-orang di sana. Sebenarnya apa sih yang mereka lihat atau rasakan waktu lewat Si Geseng, apalagi kalau udah gelap? Dan ceritanya itu mirip-mirip. Ada yang lihat bayangan hitam lewat gitu aja, ada yang lihat sosok tinggi tapi nggak ada mukanya. Terus yang paling sering, tiba-tiba hawa jadi dingin banget atau langkah kaki mendadak jadi berat kayak ada yang nahan. Ini bukan cuma katanya-katanya loh, ini pengalaman yang beneran diceritain banyak orang. Nah, dari semua penampakan dan kejadian aneh tadi, ada satu sosok yang namanya selalu disebut-sebut. Sosok inilah yang jadi pusat dari semua misteri di Si Geseng. Dan dia adalah Si Geseng. Sesuai namanya, geseng yang artinya gosong, sosok ini digambarkan hitam legam, kayak tubuh yang habis kebakar. Katanya sih, jarang banget ada yang lihat wujudnya secara utuh. Soalnya, baru ngerasain kehadirannya aja udah cukup bikin orang lari tunggang langgang. Tapi tunggu dulu, disinilah ceritanya jadi menarik. Apa Si Geseng ini sosok yang jahat, pengganggu? Ternyata nggak sesimpel itu. Banyak versi cerita yang justru bilang dia itu penjaga. Sosok yang muncul bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngasih peringatan kalau ada manusia yang udah kelewatan batas. Terus, apa yang bisa mancing dia muncul? Nah, legendanya nyebutin 3 hal. Pertama, merusak alam. Kedua, ngomong sembarangan, asal ceplos. Dan yang ketiga, bersikap nggak sopan. Intinya sih satu, kesombongan manusia. Oke, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas sekarang. Kenapa sih mitos kayak gini bisa bertahan begitu lama? Bahkan sampai sekarang, apa yang bikin cerita ini begitu kuat? Salah satu alasannya adalah karena Si Geseng ini bukan tempat sembarangan. Di dekat sana ada situs-situs suci, petilasan tokoh spiritual besar kayak Syekh Jambu Karang dan Syekh Maulana Maghribi. Keberadaan situs-situs ini seolah-olah jadi penguat, jadi konfirmasi kalau Si Geseng itu memang bukan cuma dongeng, tapi beneran area yang sakral. Ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan utamanya. Jadi, Si Geseng itu beneran ada atau dia ini cuma perwujudan dari rasa takut dan rasa hormat kita sebagai manusia terhadap alam yang gak sepenuhnya kita mengerti? Tapi mungkin pada akhirnya pertanyaan ada atau enggak itu gak jadi yang paling penting. Kekuatan terbesar dari mitos Si Geseng ini ya terletak pada ceritanya itu sendiri yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita ini jadi pengingat, jadi semacam pedoman, dan jadi penjaga kearifan lokal. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu kalimat yang rasanya merangkum semua misteri Si Geseng. Sebuah pengingat buat kita semua untuk selalu hormat bahkan pada hal yang nggak kita lihat. Karena tidak semua yang diam
tidak sedang menjaga.